Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikut ini, masih berkenaan dengan struktur percabangan dalam Visual Basic, ya. Namun dalam bentuk coding atau sintak yang berbeda, yaitu select case. Ya, select case ini sebetulnya sama saja dengan fungsi dari if then else, namun dibuat jauh lebih sederhana. Jadi biasanya select case digunakan kalau misalnya percabangannya itu banyak, ya. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan dulu kita menggunakan if then else, ya. Ini sebagai contoh persoalan dari ini, ya. Jadi menentukan nilai A, B, C, D, E dengan syarat nilai A sama dengan 85 atau lebih, nilai B sama dengan 70 atau lebih dan kurang dari 85, ya. Kemudian nilai C sama dengan nilai 55 atau lebih tapi kurang dari 70. Kemudian nilai D sama dengan 40 atau lebih dan kurang dari 55, ya. Dan terakhir nilai E itu kurang dari 40. Kira-kira kalau digambarkan seperti inilah, ya, batasannya. Jadi A itu 85 sampai 100, B 70 sampai 84,9, kemudian C 55 sampai 69,9, D 40 sampai 54,9, kemudian terakhir itu E 0 sampai 39,9. Nah, ini akan kita buat programnya, ya. Ya. Programnya kurang lebih begini, ya. Ya. Jadi kalau dalam bentuk if then else seperti ini, jadi if nilai, ya, kita buat nilai nanti variabelnya itu. Kemudian ada nanti nilai huruf, ya, itu variabel untuk alfanumerik atau teks, ya, atau untuk variabel numeriknya nilai itu jika nilai kurang dari 40, ya, if nilai kurang dari 40 dan nilai huruf sama dengan E. Jika tidak, ya, dibuat lagi di sini if nilai dan, jadi if ada lagi ditambahkan lagi if nilai, ya, if nilai lebih kecil dari 55 dan nilai huruf sama dengan D, ya. Ini batasannya yang kita buat tadi, ya, yang di sini tadi kita sederhanakan jadi seperti ini, ya, dalam bentuk codingnya. Jadi nilai 85 itu lebih besar dari nilai A itu lebih besar dari 85, ya. 70 itu lebih kecil dari 70, ya. Jadi penyaringannya seperti ini, ya. Jadi kita ambil dari yang lebih kecil dulu. Jika jadi diperiksa nanti nilai itu jika kurang dari 40 maka nilainya itu E, ya. Jika nilainya kurang dari 55 maka D. Jadi begitu misalnya dimasukkan nilai, ini akan diperiksa, ya, satu persatu. Ya, satu persatu di sini nilai akan diperiksa satu persatu. Kalau dia kurang dari 40 maka dia E. Kurang dari 55 maka dia D, ya. Kurang dari 70 maka dia C, ya. Terus begitu. Kurang 85 maka dia B. Nah, jika yang lainnya maka itu adalah A. Jadi nanti setiap nilai itu diperiksa satu-satu seperti ini, ya. Nah, penulisannya sendiri seperti ini, ya. Jadi kurang dari 40, ya, nilai huruf E. Jadi kemudian else, ya. Jika tidak, ya, ini diperiksa lagi apakah nilai lebih kecil dari 55. Jika iya, ya, nilai huruf sama dengan D. Jika tidak, periksa lagi, ya, apakah nilai kurang dari 70 dan, ya, maka kalau 70 ya maka nilai C. Terus begitu. Apakah nilai kurang dari 85, ya, diperiksa lagi. Jadi diperiksa satu-satu, disaring satu-satu, ya. Jika nilai huruf maka B. Nah, ini perhatikan di sini, ya, bahwa karena di sini if, ya, jadi di sini pasangannya and if-nya itu di sini banyak and if, ya, karena masing-masing ada and if semua. Jadi ini di sini and if-nya di sini, ya. Jadi
else-nya ini bukan lagi pernyataan yang lain, tapi meriksa lagi, ya. Nah, karena dia periksa lagi, maka akhirnya di mana nanti? Jika seperti ini, if nilai ini, maka ini and if-nya di sini. If di sini, and if-nya di sini, ya. If di sini, and if-nya di sini. Jadi karena banyaknya percabangan, ya, menggunakan if dan else. Ya, setiap if dan else itu harus diakhiri dengan and if. Ya. Jadi tidak seperti sebelumnya, kalau biasanya jika nilai kurang 40, ya, jika nilai kurang dari 40 dan nilai huruf sama dengan E gitu. Ya. Nah, jika ini dibalik lagi, tambah lagi jika nilai kurang 55 dan nilai huruf sama dengan D. Ya. Jadi bukan pernyataan else-nya itu pernyataan yang lain, tapi diperiksa lagi, ya, diperiksa lagi. Nah, ini bisa memungkinkan dalam penggunaan percabangan menggunakan sintak if then else tadi. Ya, seperti ini dibuatnya. Ya, ini akan kita masukkan programnya, ya. Kita akan lihat dulu programnya. Oke, ini sudah saya buat, ya, dalam bentuk Visual Basic. Seperti ini. Ini ada label 1, ya, label 1, ada label 2 di sini, kemudian ada teks 1, ya, ini teks 1, kemudian teks 2, ya. Kemudian ada command button. Di sini sudah saya buat captionnya menjadi check, ya. Nah, ini captionnya check. Nah, kita akan buat programnya di sini, ya. Tadi kita pindahkan, ya. Saya pindahkan ke sini. Nih, yang tadi, ya. If nilai tadi sudah saya pindahkan di sini. Saya masukkan di sini. If nilai lebih dari 40 dan, ya, nilai huruf sama dengan E, else if nilai kurang 55, terus begitu, ya. Nah, untuk nilainya sendiri, variabel nilai itu saya ambil dari teks 1, ya. Mengambil nilai dari teks 1 dalam bentuk, diubah dalam bentuk numerik, ya. Tadi asalnya karena di sini pakai teks, ya, alfanumerik, diubah, ya, ini seperti yang sudah kita bahas yang pada materi yang sebelumnya. Jadi ini file ini fungsinya untuk mengembalikan nilai itu ke dalam bentuk numerik, ya. Kemudian nilai diperiksa, ya, satu-satu tadi, ya. Jadi ada variabel baru lagi, nilai huruf. Ini nilai huruf ini variabelnya berupa alfanumerik, ya, atau string. Nah, jadi jika nilai lebih kecil dari 40, ya, then, ya, jadi periksa nilainya. Jika nilai kurang dari 40 dan nilai huruf sama dengan E. Ini nilai huruf sama dengan E, ya. Kemudian periksa lagi jika nilai sama seperti tadi, ya. Jadi ini nilai huruf, ya. Kemudian teks 2, ya, teks itu nilai huruf kita ubah nanti di sini bahwa teks 2 itu nanti teks 2-nya itu masukkan nilai huruf, ya, dari yang sudah diperoleh tadi di sini, ya. Oke, akan kita jalankan programnya ini, ya. Ya, kita masukkan misalnya nilainya 89, kita cek, ya, A, ya. Nilai misalnya 65, kita cek berapa, C, ya. 80 kita cek, B. Kemudian 56 misalnya, cek C, ya. Kemudian 40 kita cek D, ya. Kemudian 32 kita cek E, ya. Jadi sudah sesuai seperti ini. Jadi ini menggunakan coding if dan else tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan select case, ya. Nah, ini adalah sintak atau coding dalam bentuk select case,
ya. Jadi select case di sini ada perintah ya, instruksi atau ya instruksi ya. Sintaknya adalah select case ya, seperti ini. Kemudian ada case 0, case 1. Jadi misalnya seperti ini, select case, nanti variabelnya apa ya. Nah, kalau case-nya itu misalnya variabelnya itu bernilai 0 misalnya ya, prosesnya lakukan ini ya. Kemudian case 1 misalnya proses lakukan ini. Case 2 proses. Jadi lebih sederhana dia ya. Jadi tidak menggunakan if then seperti yang tadi, dia cukup menggunakan select case, kemudian case-nya apa ya. Pilih kasusnya apa dengan variabelnya itu. Kalau variabelnya bernilai 0 misalnya, maka lakukan ini. Kalau variabel ya, dalam kasus variabel nilai 1, maka lakukan ini. Jika kasusnya variabelnya itu adalah 2, maka proses lakukan ini. Begitu seterusnya. Jadi jauh lebih sederhana menggunakan select case. Kita akan jalankan nanti program yang tadi ya, kita menggunakan perintah select case ya. Baik, kita pindah ke baik ya. Jadi kita sekarang pindah ke baik. Jadi sekarang kita balik lagi ke Visual Basic ya. Kita akan ubah program ini menggunakan select case ya. Jadi kalau tadi biasanya menggunakan ini if nilai ya, pakai if then else ya, kita ubah select case. Oke, kita buat di sini select case nilai ya. Ya, seperti itu. Kemudian ini tadi nilai ya, case. Nah, di sini lebih kecil dari 40 ya. Ini kalau lebih kecil dari 40 nggak bisa langsung dibuat seperti ini ya, kecil 40. Nah, di sini harus ditambah is ya. Case is kurang dari 40. Nah, maka di sini apa? Nilai huruf, saya hapus saja ini, nilai huruf sama dengan E. Kemudian kita buat lagi case is kurang dari 55, maka ya, ini saya copy saja kalau gitu biar cepat. Nilai huruf ya, gitu. Kemudian nanti di sini ya, ini saya ganti saja. Case is kurang dari 70 ya, nggak pakai then ya, ini hapus ya, ini hapus jika ya itu. Kemudian case is kurang dari 85 ya. Ya, ini
nilai huruf apa D. Kemudian ya begini. Terus untuk selanjutnya ya, jadi di sini selain 85 kita buat di sini case else ya. Jadi selain dari 85 itu 100 ya, nilai huruf adalah A ya. Jadi kalau tidak ada lagi yang lain, kita bisa buatkan di sini case else, kemudian di sini nilai huruf ada A ya. Nah, ini kita hilangkan karena endif tidak menggunakan endif tadi, ya. Kita hapus. Di sini menggunakan end select. Ya, begitu. Jadi di sini ya, jika case is kurang dari 40 nilai huruf E ya, jika kurang dari 85 huruf D ya. Jadi bandingkan dengan yang tadi ya, dengan if then tadi. Kita jalankan dulu programnya, kita cek dulu ya. Kita masukkan misalnya 45 ya, D ya, kemudian 87 A ya. Nah, jadi jauh lebih sederhana kita menggunakan case dan tidak membingungkan ya, penulisan sederhana. Nah, di sini kalau misalnya kita mau tambahkan misalnya dengan menggunakan yang lain, jadi selain dari ini misalnya katakanlah dia memasukkan nilai yang bukan yang ditentukan di sini, bisa jadi kan misalkan nanti kita kasih pesan Anda salah nilai begitu ya. Salah nilai. Jadi di sini saya buat di sini case is lebih kurang dari 100 ya, 100, maka nilai huruf A ya. Nah, di sini saya tambahkan lagi case else, selain dari yang ini maka nilai huruf saya buat di sini tidak ada misalnya ya, tidak ada ya, begitu. Jadi kalau misalnya dia membuat yang lain, pesannya muncul adalah tidak ada ya. Nah, ini mungkin karena mungkin kurang besar, saya besarkan lagi sininya ya. Oke, ini saya jalankan programnya ya. Saya masukkan 58 ya, C ya, 89 A. Saya masukkan misalnya dia iseng-iseng 101 misalnya ya, tidak ada ya. Walaupun nanti di sini kalau misalnya dimasukkan nilai min ya, nanti tetap dia nanti nilai E ya, karena di sininya kurang dari 40 ya. Tapi kalau misalnya dimasukkan nilai dari lebih dari 100 tadi, maka tulisannya tidak ada. Jadi bisa dimanfaatkan, kita bisa menggunakan case else ya. Oke, jadi itu menggunakan case else jika dibandingkan dengan menggunakan sintak if then else tadi ya. Jauh lebih sederhana kita menggunakan select case dibandingkan dengan if then else tadi ya. Walaupun sama saja sebetulnya, select case juga itu seperti tadi perintah percabangan tadi ya. Oke, demikian materi untuk struktur percabangan dengan menggunakan sintak atau instruksi select case. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.